Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Setiap memasuki bulan Agustus, suasana di penjuru tanah air selalu berubah. Ganggang sempit dihiasi umbul-umbul. Kemudian juga ada gapura bambu yang berdiri di setiap sudut kampung. Dan ada satu hal pemirsa yang rasanya tidak pernah absen, yaitu gelak tawa dari arena perlombaan rakyat. Tapi di balik keriuhan itu juga tersimpan ada jejak sejarah panjang yang ternyata melintasi zaman kolonial hingga masa awal kemerdekaan. Bagaimana sebenarnya perlombaan ini bermula dan mengapa bisa bertahan sebagai tradisi lintas generasi? Kita akan bahas dalam segmen Fact Check di slide-slide selanjutnya. Pemirsa, tentu karena lomba ini dikaitkan dengan momentum kemerdekaan, maka tradisi ini pertama kali muncul ketika Indonesia merdeka, yaitu di tahun 1945, di mana lomba ini diselenggarakan secara sederhana dengan alat yang seadanya. Kemudian sejarawan J.J. Rizal ini mencatat bahwa terkait dengan tradisi perlombaan 17 Agustus mulai marak digelar secara masif pada era 1950-an, tepatnya saat peringatan HUT ke-5 Republik Indonesia. Tahun 1950 sendiri menjadi titik krusial dalam perjalanan bangsa. Setelah melalui masa revolusi fisik dan juga dinamika negara Republik Indonesia Serikat, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Kemudian pemirsa, di tengah keterbatasan fasilitas pasca perang, masyarakat akhirnya berpikir bagaimana cara yang baik untuk bisa mengekspresikan rasa syukur melalui kegiatan yang sederhana. Akhirnya mereka memanfaatkan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar dan dari situlah lahir kreativitas yang kelak menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan. Dan akhirnya ada pula perayaan yang mulai menyebar dan juga mengakar. Lomba Agustusan tidak lagi terbatas pada satu kalangan, tapi digelar secara merata di lingkungan RT dan RW, sekolah, kampus, kantor, hingga instansi pemerintah. Pesertanya juga lintas usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Kita akan beralih ke slide selanjutnya. Meski puncak kemeriahannya ini tercatat di tahun 1950 pemirsa, tapi penelusuran sejarah menunjukkan kalau sejumlah daerah sudah lebih dulu menggelar perayaan serupa. Sejarawan lokal yaitu Ayu Hanafik mencatat di Mojokerto, yaitu di Jawa Timur, warga telah menggelar ajang adu kreasi seperti lomba poster bertema perjuangan dan lomba melukis di Taman Makam Pahlawan Gajah Mada sejak 17 Agustus 1946. Bentuknya pun tidak selalu sama dengan yang kita lihat sekarang, karena berdasarkan arsip foto Kementerian Penerangan Wilayah Kalimantan Barat tahun 1950 hingga 1951, tidak hanya di Mojokerto saja pemirsa, tapi di kota Pontianak juga merayakan HUT RI dengan lomba menghias perahu motor dan juga dayung. Ini di tahun 1951, jadi sudah ada lomba juga pemirsa. Kemudian kita maju sedikit di tahun 1956 di kota Medan. Catatan sejarah juga merekam perayaan yang mulai menyerupai pola masa kini dengan lomba tarik tambang dan juga tarik piring. Dari sini terlihat kalau bentuk perayaan pada awal kemerdekaan sebenarnya jauh berbeda dengan wajah perayaan modern yang identik dengan panjat pinang atau makan kerupuk. Setiap daerah punya cara tersendiri dalam merayakan kemerdekaan. Ini disesuaikan dengan kondisi geografis dan juga budaya setempat. Nah, kita di slide selanjutnya akan bahas terkait dengan lomba-lomba yang identik dengan perayaan kemerdekaan di saat ini. Nah, yang pertama adalah panjat pinang. Kita akan bahas asal-usulnya. Mengapa? Karena menariknya pemirsa, sebagian lomba yang kini identik dengan 17 Agustusan ternyata sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Misalnya panjat pinang, ini tuh sudah ada di Nusantara sejak awal abad ke-20, tepatnya di era kolonial Belanda. Jadi kala itu permainan ini dikenal dengan istilah de Klimast. Ini jadi dari bahasa Belanda, di mana catatan sejarah menyebut hiburan serupa juga sudah ada sejak era 1930-an. Sudah lama pemirsa dan sempat terhenti ketika masa perang, lalu dihidupkan kembali pada awal 1980-an. Nah, setelah kemerdekaan, tradisi ini akhirnya diindonesiakan dan bertransformasi menjadi simbol kebersamaan rakyat.
Catatan tokoh lingkungan, pemirsa bahkan menyebut kalau hiburan sejenis panjat pinang ini sudah menjadi bagian dari perayaan rakyat seperti Semarak Kalimalang. Ini di era 1930-an yang akhirnya menjadi bukti kalau akar tradisi ini jauh lebih tua daripada statusnya sebagai simbol kemerdekaan yang kita kenal sekarang. Nah, selain panjat pinang, kita akan bahas terkait dengan lomba balap karung di slide selanjutnya. Jadi pemirsa, balap karung ini juga punya rekam jejak yang serupa. Permainan ini sudah hadir di Nusantara sejak awal abad ke-20 dan di Belanda dikenal dengan nama zaklopen. Ini menjadi salah satu permainan tradisional anak-anak. Surat kabar era Hindia Belanda namanya adalah De Indische Courant mencatat kalau di tahun 1930 sekolah-sekolah anak pribumi menyelenggarakan lomba balap karung dan juga balap telur untuk memeriahkan ulang tahun ke-50 Ratu Wilhelmina. Nah, hingga kini di Belanda zaklopen atau balap karung masih sering digelar loh ketika perayaan Hari Raja atau Koningsdag. Ini fakta yang sangat menarik untuk dicermati pemirsa karena permainan yang kini dianggap sebagai simbol kesederhanaan rakyat Indonesia ternyata memiliki akar yang sama dengan tradisi perayaan kerajaan di negeri kincir angin. Keduanya sama-sama bertahan sebagai warisan lintas zaman meski tumbuh di konteks sosial yang berbeda. Kita ke slide selanjutnya. Tadi panjat pinang sudah, balap karung sudah, ini favorit kita semua yaitu lomba makan kerupuk. Nah, kalau misalnya lomba makan kerupuk pemirsa mulai ramai diintegrasikan ke perayaan HUT RI pada era 1950-an. Jadi kerupuk ini punya nilai historisnya tersendiri. Mengapa? Karena mereka jadi salah satu makanan pendamping utama rakyat pada masa krisis ekonomi, tepatnya di tahun 1930 hingga 1940-an akibat harganya yang terjangkau. Di Belanda sendiri juga terdapat permainan tradisional, namanya adalah koekhappen, tapi bukan menggunakan kerupuk, tapi melainkan menggunakan kue khas Belanda yang digantung. Apabila kita mengutip salah satu majalah, tradisi dari koekhappen pertama kali berlangsung di tahun 1861 ketika sebuah sekolah di Utrecht ini memperingati ulang tahunnya yang ke-225. Nah, pola ini kembali memperlihatkan benang merah yang sama. Baik panjat pinang, balap karung maupun makan kerupuk ini ketiganya lahir dari akulturasi budaya kolonial yang kemudian diadaptasi dan diberi makna baru oleh bangsa Indonesia sebagai simbol perjuangan dan kebersamaan. Kita ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, di balik keseruan dari lomba 17 Agustus, sebenarnya lomba-lomba ini bukan sekedar permainan. Mengapa? Karena setiap perlombaan ini menyimpan nilai yang bisa mencerminkan semangat kemerdekaan dan juga kehidupan bermasyarakat. Nah, tradisi menumbuhkan semangat gotong royong dalam mempersiapkan dan juga menyelenggarakan acara sekaligus bisa memperkuat persatuan melalui keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia maupun latar belakang. Tidak hanya itu, pemirsa, lomba Agustusan juga menanamkan nilai-nilai perjuangan, kemudian juga nilai-nilai sportivitas dan juga sikap yang pantang menyerah. Jadi lomba-lomba ini menjadi sarana untuk bisa memperkenalkan seperti apa sih sejarah kemerdekaan kepada generasi muda melalui kegiatan yang menyenangkan, sekaligus juga bisa melestarikan permainan tradisional lintas generasi yang menjadi bagian dari budaya bangsa. Kalau misalnya kita bahas secara psikologis dan juga sosial, manfaatnya juga berlapis loh. Mengapa? Karena setiap peserta didorong untuk berani tampil dan juga berkompetisi secara sehat. Ini menjadi sebuah proses yang menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus mengajarkan sikap sportif dalam menerima kemenangan maupun kekalahan. Di sisi lain juga ada nilai kerjasama, disiplin dan juga kejujuran yang terkandung di dalamnya menjadi bekal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak dan juga remaja. Kalau dari tadi kita sudah bahas lomba-lomba yang identik sejak dahulu kala ketika Indonesia merdeka, lantas apa sih lomba-lomba Agustusan yang populer di masa kini? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, pemirsa, seiring dengan perkembangan zaman, ragam lomba Agustusan juga semakin meluas. Kalau misalnya di ranah tradisional, masyarakat masih setia dengan yang tadi kita bahas, ada balap karung, panjat pinang, bakyak, dan juga tarik tambang.
Sementara kalau misalnya kita beralih ke ranah kreatif dan juga edukatif, kita sama-sama lihat di poin yang kedua. Ini ada muncul lomba-lomba yang lebih kreatif, yaitu ada lomba pidato proklamasi, lomba membaca puisi yang temanya nasionalisme, serta membuat poster kemerdekaan. Tak ketinggalan, kita saat ini sudah era digital ya, di mana era digital ini pasti melahirkan wajah baru perayaan kemerdekaan. Ada lomba-lomba apa saja di era digital? Yang pertama kita lihat ada kompetisi e-sport, kemudian juga ini ada lomba konten media sosial bertema 17 Agustus di TikTok, kemudian juga di Instagram. Bentuknya berubah, tapi satu hal, semangatnya tetap sama. Perluasan ragam lomba ini juga menjadi bukti kalau semangat kemerdekaan bisa terus beradaptasi dengan zaman. Kompetisi digital akhirnya bisa membuka ruang bagi generasi muda untuk bisa mengekspresikan kreativitas sekaligus menumbuhkan rasa cinta dengan tanah air dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Nah, pemirsa, dari gang sempit di kampung hingga layar ponsel generasi digital, lomba 17 Agustus terus bertransformasi mengikuti zaman. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, semangat kebersamaan dan rasa syukur atas kemerdekaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pasti pemirsa juga makin gak sabar ya, karena lebih dari seminggu lagi, jadi benar-benar tinggal hitungan hari kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi coba kita kira-kira mulai pilih kita mau ikut lomba apa saja. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Metro Siang akan segera kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.